Perkenalkan, kami kelompok workshop C3, Prodi Mekatronika, Fakultas Vokasi, Universitas Ananta Dharma. Pada workshop yang ketiga kali ini, kami ditugaskan untuk menambahkan sistem kendali berupa PID dan counter. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Rikardus Nararia Suharto, nomor induk mahasiswa 18115, dan job desk saya di workshop kali ini adalah sebagai mekanik. Perkenalkan, nama saya Florentinus Lintang Wayunugroho, NIM 181113045. Job desk saya pada workshop kali ini yaitu programming. Perkenalkan, nama saya Montanius Christian Dewanto dengan NIM 181113042, dan pada workshop ini saya di bagian job desk elektrikal. Dan nama saya Thomas Adrian Siswanto, nomor induk mahasiswa 181113051. Di sini saya mengambil job desk dalam wiring komponen-komponen workshop 3. Dan saya Gregorius Albright Krisnugroho dengan nomor induk mahasiswa 181113048. Dan di sini saya mengambil job desk penataan box dan pengadaan bahan. Sekian dari kami. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan job desk kami masing-masing. Halo teman-teman, ya di sini saya akan menjelaskan tentang demo alat konfigur dari kelompok kami. Yang pertama, di sini ada sensor 1 dan sensor 2. Lalu isi dari box ini ada rangkaian driver, ada rangkaian counter, sama ada Arduino. Terus berikutnya di dalam box ini ada rangkaian sensor. Lalu motor ini berfungsi untuk menjalankan belt agar benda bergerak dari sensor 1 ke sensor 2. Mari teman-teman kita coba aja. Jika kita tekan tombol start, maka benda akan berjalan dari sensor 1 menuju sensor 2. Setelah benda sampai di sensor 2, maka benda akan berbalik dan akan terhitung 1. Setelah itu, kita coba kembali. Jika benda berjalan kembali dan benda sampai di sensor 2, akan terhitung 2. Dan jika ini tidak ada benda, maka proses tidak akan berjalan. Jika ada benda, maka proses akan berjalan kembali. Dan setelah sampai, dia akan menghitung. Kita coba sekali lagi. Jika kita tekan tombol reset, stop di tengah-tengah proses, maka semua proses akan ke reset. Berikut juga dengan counternya pun ikut kembali ke 0. Dan jika kita start tidak ada benda, ia akan tetap tidak menyala. Setelah itu kita coba kembali. Ya, maka ia akan menghitung kembali 1. Dan berikutnya di sini ada potensio yang fungsinya untuk mempercepat gerakan belt dan memperlambat gerakan belt. Dan kita bisa lihat perbedaannya. Jika ini dilambatkan, maka benda akan berjalan lebih lambat. Jika kita putar, maka dia akan berjalan lebih cepat. Halo teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan flowchart dari program workshop Mekatronika 3. Yang pertama, ketika start, maka square 0 berjalan. Kemudian terjadi perbandingan. Ketika square 0 bernilai benar, maka motor akan berhenti. Kemudian terjadi perbandingan lagi ketika tombol start on dan sensor 1 mendeteksi adanya benda. Jika benar, maka sekuen 1 akan bekerja. Jika salah, maka akan kembali ke perbandingan awal seperti tadi. Ketika sekuen 1 bernilai benar, maka terjadi putaran motor, yaitu motor akan berputar arah JW. Setelah motor berputar arah JW, maka program PID akan bekerja, di mana
program PID ini untuk menjaga kecepatan motor. Maka program PID bekerja dan motor berputar. Setelah motor berputar, saat sensor 2 mendeteksi adanya benda, maka sekuen 2 akan bekerja. Namun ketika sensor 2 belum mendeteksi adanya benda, maka akan terjadi pembacaan pada awal tadi. Ketika sekuen 2 bekerja, maka motor akan berputar arah JW, di mana pada saat ini juga terjadi clock counter. Ketika motor berputar arah JW, setelah berputar maka program PID akan bekerja bersamaan, yaitu berbalik arah motornya. Setelah sensor 1 mendeteksi adanya benda, maka sekuen 0 kembali aktif. Ketika sensor 1 belum mendeteksi adanya benda, maka akan kembali ke awal untuk pembacaan lagi. Dimana sekuen 0 ini jika benar, maka motor akan berhenti. Kemudian ada tambahan untuk tombol stop. Ketika tombol stop bernilai benar, maka sekuen 0 terjadi, maksudnya sekuen 0 bekerja dan menghasilkan motor stop. Jika tombol stop tidak aktif, maka akan terjadi ke awal lagi. Sekian flowchart dari program ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan subprogram PID sebagai kontrol mekanisme pada workshop 3. Pertama-tama, saya mengambil data set point melalui potensio yang sudah ada di dalam box. Lalu, mengambil data inputan dari nilai PID. Di sini, P untuk meminimalkan rise time dan P tidak boleh terlalu kecil ataupun besar. Di kelompok kami, P ditentukan sebesar 1,25. Lalu, I diperlukan jika kondisi sistem memiliki steady-state error. Di kelompok kami, I ditentukan sebesar 0,5 dan D digunakan untuk mengecilkan nilai amplitudo sehingga osilasi dapat dihilangkan. Di kelompok kami, nilai D ditentukan sebesar 0,8. Lalu itu sudah disetting di dalam program. Setelah kita mengatur nilai PID, maka terjadi pembacaan nilai encoder dan memasukkan variabel out. Setelah pembacaan nilai PID selesai, maka akan terjadi perbaikan nilai atau disebut error. Dan setelah mendapatkan nilai hasil PID yang tepat, maka nilai tersebut akan menjadi PWM. Dan PWM itulah yang menggerakkan motor listrik dalam menggerakkan bed conveyor. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai PID dengan settingan terbaik dari kelompok kami, yaitu dengan nilai P 1,25, nilai I 0,5, dan nilai D 0,8. Nah, nilai PID yang sudah kami setting ini akan kami coba langsung di conveyor kelompok kami. Nah, ketika sudah jalan, maka nilai PID akan mempertahankan di set point. Nah, ketika nilai set point kita turunkan, nilai PID yang kelompok kami akan tetap mempertahankan sesuai dengan set point. Dan ketika kita beri beban yang lebih, maka nilai PID juga tetap akan mempertahankan sesuai set point.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang ketika nilai PID berada di atas set point. Settingan PID yang kami atur di sini adalah jika yang benar P-nya bernilai 1,25, ketika nilai PID berada di atas set point, kami mengatur P-nya bernilai 1,4. Sekarang saya akan mencobanya. Ya, ini bisa dilihat nilai PID-nya tetap berada di atas set point. Nah, ketika ada terjadi perubahan kecepatan juga, nilai PID-nya juga tetap masih berada di atas set point. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan ketika nilai PID kami berada di bawah set point. Settingan yang kami atur di sini adalah jika benar P-nya senilai 1,25, tapi untuk ketika nilai PID berada di bawah set point, P-nya kami atur jadi 0,5. I-nya sama, tetap 0,5, dan D-nya tetap 0,8. Baik, sekarang saya akan mencobanya. Ya, itu nilai yang dapat terlihat berada di bawah set point. Nah, dan ketika terjadi perubahan kecepatan di situ, nilainya juga masih tetap